Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Di hari ini kita akan memulai pelajaran kita yaitu tentang fisika dasar. Dan di materi yang pertama, kita belajar tentang gerak dua dimensi. Nah, ini merupakan bagian daripada ilmu mekanika, yaitu kinematika partikel, yaitu di mana kita mempelajari gerak tanpa mengetahui penyebabnya. Nah, kalau kita mengetahui penyebab daripada suatu gerakan itu namanya dinamika partikel yang akan kita pelajari setelah kita mempelajari kinematika partikel. Nah, di sini kita cukup mempelajari gerak dua dimensi. Ya, besaran-besaran gerak yang kita pelajari di sini seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Ini semua adalah besaran vektor. Ya, jadi besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, ini penting sekali dipelajari karena untuk membahas gerak dua dimensi ya, seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya nanti itu lebih mudah jika menggunakan vektor. Walaupun pada awalnya mungkin belum terbiasa ya, namun dengan menggunakan vektor kita dapat mengetahui nilai dan juga arah daripada gerak tersebut. Oke. Yang pertama, kita mengkaji atau kita mempelajari tentang posisi. Ya. Posisi ini kita akan mengetahui di mana letak seseorang atau suatu benda atau suatu partikel. Untuk dalam dua dimensi kita dapat menuliskannya seperti ini, yaitu vektor R sama dengan X I topi plus Y J topi. Nah, di sini kalau kita mau mengetahui panjang atau besarnya atau nilainya dari vektor R, ini kita dapat menggunakan rumus seperti ini, yaitu R sama dengan besar vektor R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau digambarkan, ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y. Kemudian jika suatu benda dia bergerak ke sumbu X dan ke sumbu Y, maka di sini adalah titiknya adalah X, Y, dan ini adalah merupakan resultannya atau besarnya. Kita dapat mengetahui besar daripada vektor tersebut. Oke, nah ini yang kita perlu pelajari, yaitu sifat perkalian dari vektor satuan. Jadi perkalian vektor di sini ya, yang kita pelajari untuk bagian ini adalah merupakan dari dot product. Jadi perkalian vektor itu ada dua ya. Jadi perkalian yang satu ini tuh namanya perkalian skalar, atau kita kenal dengan namanya dot product. Kemudian yang satu adalah perkalian vektor atau yang dinamakan cross product. Nah, kalau untuk perkalian skalar itu hasilnya pasti nilainya skalar. Jadi hanya cuman besarnya saja. Kalau perkalian vektor itu menghasilkan vektor. Ya. Nah, kalau yang ini sifat-sifat perkalian ini merupakan perkalian dot ya. Kalau ini kan dot. Jadi I dot I sama dengan 1. J dot J sama dengan 1. Nah, ini untuk yang vektor satuannya sama ada nilainya 1. Sementara yang berbeda I dot J itu nilainya 0.
Nah, kalau mau tahu kenapa ini mengapa satu dan mengapa perkalian yang ini adalah nol. Nah, ini merupakan perkalian dua vektor, ya, vektor A dan vektor B yang menggunakan cos, ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ya, kalau saya gambarkan di sini, jadi ada sumbu X, sumbu Y. Di sini kan vektor I, vektor satuan I topi, dan sini adalah vektor satuan J topi. Ini adalah titik. Nah, kalau I dot I berarti nilainya cos, ya. Di sini cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. I dot I sama dengan 1. Kemudian J dot J sama dengan 1 karena nilainya dalam cos. Ya, jadi vektor A dan vektor B cos 0. Sementara ya, kalau I dot J itu sudah cos 90. Cos 90 itu 0. Sehingga I dot J sama dengan 0 atau J dot I sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi untuk perkalian dot product itu menggunakan cos. Jadi ingat saja kalau cos 0 itu 1, jadi yang sama, vektor satuan yang sama hasilnya 1. Sementara vektor satuan yang berbeda hasilnya 0 karena cos 90. Nah, oke. Sekarang dari posisi kita pelajari tentang perpindahan. Jadi misalkan sebuah benda mula-mula berada di titik A dan vektor posisinya R1, kemudian benda tersebut pada beberapa saat berikutnya benda tersebut berada pada titik B dengan vektor posisi R2. Maka dapat didefinisikan perpindahannya atau delta, ya, R21 sama dengan vektor R2 minus vektor R1. Jadi posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi perpindahan, untuk menghitung perpindahan kita perlu mengurangi dari posisi akhir dikurangi di posisi awal. Nah, tampak dari gambar 1,2 bahwa vektor perpindahan R21 adalah vektor yang pangkalnya berada di ujung vektor R1 dan kepalanya berada di ujung vektor R2. Jadi seperti ini, ya, sudah gambar lintasannya. Jadi untuk mendapatkannya yaitu kita kurangi itu, ya, seperti yang tadi, yang akhir kurang yang awal. Nah, ini kita dapat menuliskan masing-masing vektor R1 dan R2 seperti ini, ya. Jadi sudah jelas, ini karena dua dimensi, jadi tetap X dan Y. Yang membedakannya adalah karena kita pakai sini X1 Y1, maka di sini adalah X2 Y2. Jadi ini komponen-komponennya sesuai dengan arah sumbunya, sumbu X atau sumbu Y. Oke, maka kita dapat mendapatkan vektor perpindahannya yaitu delta R21 sama dengan X2 minus X1 I topi plus Y2 minus Y1 J topi. Jadi kita jumlahkan atau kita ambil yang sama komponennya, jadi X dengan X, Y dan Y, kemudian dikurangi yang akhir kurang yang awal, yang akhir juga yang kurang yang awal. Kemudian besar perpindahan benda, ya, itu, ya, atau disebut panjang perpindahan atau nilainya itu adalah determinan dari delta R21. Jadi akar dari X2 minus X1 kuadrat plus Y2 minus Y1 kuadrat. Oke, kita punya soal. Jadi mula-mula posisi sebuah benda dinyatakan oleh vektor R1 sama dengan 8I plus 10J topi M. Nah, beberapa saat berikutnya posisi benda menjadi R
vektor R2 sama dengan minus 5 I topi plus 20 J topi meter, berapakah vektor perpindahan serta besar perpindahan benda tersebut? Maka kita dapat menyelesaikannya dengan mudah ya. Jadi kalau menanyakan perpindahan, berarti kita punya R1 dan vektor R1 dan vektor R2, maka hasilnya adalah delta R21 vektor R21 sama dengan vektor R2 minus vektor R1. Ini sama dengan minus 5I topi plus 20J topi dikurangi dengan 8I topi plus 10J topi. Sehingga di sini kita ambil yang I dengan I atau sumbu X, kemudian yang sumbu Y-nya. Di sini minus 5 kurang 8 I topi plus 20, ini positif, ini ada kurang, jadi negatif 10 untuk J topi. Hasilnya adalah minus 13 I topi plus 10 J topi. Ini hasilnya dalam meter. Kemudian untuk menanyakan besarnya, berarti determinan dari R21 nya adalah akar dari hasil yang ini, yaitu minus 13 dikuadratkan tambah 10 dikuadratkan, seperti ini. Berarti kalau akar 13 itu adalah 106, akar 13 kuadrat sama dengan 169 ditambah dengan 100 sama dengan akar dari 269 atau sekitar 16,4 meter. Jadi mudah kan untuk menyelesaikannya, yang penting sudah paham ya. Oke, contoh 2. Kalau posisi benda seperti ini dengan persamaan ada unsur T-nya, jadi vektor R sama dengan 10T I topi plus 10T minus 5T kuadrat ya, J topi, satuannya meter. Ditanya tentukan posisi benda pada saat T-nya 1 sekon, kemudian T-nya 10 sekon. Nah, kita cari dulu untuk pada saat T-nya itu adalah 1 sekon. Ini T ini adalah time, jadi waktu pada saat 1 sekon. Ini tinggal kita masukkan saja, jadi R-nya, vektor R-nya sama dengan 10T I topi plus 10T minus 5T kuadrat J topi. Jadi T-nya 1 berarti 10 kali 1 I topi plus ini 10 juga kali 1 minus 5 kali 1 pangkat 2. Nah, berarti J topi. Berarti hasilnya adalah 10 I topi plus ini 5 pangkat 2, 25. Berarti 10 kurang 25 sama dengan minus maaf ya, ini di sini yang kuadratnya itu adalah 1, berarti 10 kurang 5 sama dengan minus 5 J topi, atau ini dapat ditulis lagi 10 I topi minus 5 J topi dalam meter. Oke. Nah, kemudian pada saat T-nya sama dengan ini bagian A ya, T-nya adalah 10 sekon, berarti R-nya juga sama 10T I topi plus 10T minus 5T kuadrat J topi. Nah, di sini 10 kali 10 I topi plus 10 kali 10 kurang 5 kali 10 pangkat 2 J topi. Maka di sini hasilnya adalah berapa? 100 I topi plus di sini adalah 100 kurang 10 pangkat 2, 100 kali 5 500 ya, 500 J topi.
sehingga ini hasilnya adalah 100 I topi. Langsung ini kan hasilnya minus 400, jadi 400 minus 400 J topi dalam meter. Jadi seperti itu. Kemudian ditanyakan adalah perpindahannya. Maka kita tulis perpindahan berarti delta vektor 21 yaitu vektor 2 R2 kurang vektor R1. Nah, ini kan sudah dapat nih, ini R1, ini merupakan R2. Ya. Maka kita masukkan R2-nya adalah 100 I kurang 400 J topi dikurangi dengan R1-nya 10 I topi minus 5 J topi sama dengan, ini kita ambil yang I dengan I, jadi 100 kurang 10 I topi dipluskan, kemudian ini minus 400, ini minus dengan minus berarti plus ya, minus dengan minus berarti plus. Kemudian ini jam J sama dengan ini adalah berapa? 90 ya. 90 I. Ini adalah minus 395 J. Oh ya, di sini maaf ya, ini ada terjadi kekeliruan. Jadi di sini 10 minus 5 ya, ini harusnya plus 5 ya. Ya, jadi di sini harusnya plus 5. Sehingga di sini juga plus 5. Ya, di sini plus 5 sehingga minus 400 di sini adalah minus 5. Ya, di sini harusnya minus, sehingga minus 400 kurang 5 sehingga dapat sini minus 405 J topi dalam meter. Kemudian ini apakah ada yang masih keliru? Ya, kayaknya udah benar. 90 I minus 405 J seperti ini. Jadi ini adalah tentukan perpindahan benda selang dari waktu 1 sekon sampai ke 10 sekon. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata ini itu diperoleh dari perpindahan benda di perpindahan benda per lamanya waktu. Jadi definisi kecepatan rata-rata ini simbolnya artinya rata-rata. Jadi vektor kecepatan atau vektor V sama dengan delta R21 per delta T. Kalau T ini besarannya skalar ya, bukan vektor, yang vektor hanya posisi. Oke, kita langsung lihat di contoh 1.3. Di contoh 1.3 sini pada saat T 2 sekon, posisi sebuah benda adalah vektor R1 sama dengan 10 I meter. Pada saat 6 sekon, posisi benda menjadi R2 yaitu 8 J
topi meter. Berapakah kecepatan rata-rata benda selama perpindahan tersebut? Nah, kita akan mencari vektor kecepatan rata-rata itu diperoleh dari delta R21 per delta T. Nah, kita perlu cari dulu perpindahan benda tersebut. Waktunya sudah ada ya, dari T2 sekon sampai dengan T6 sekon. Maka kita cari dapat di sini berarti vektor R2 kurangi vektor R1 per T2 kurang T1. Vektor R2 di sini adalah 8J topi, kemudian dikurangi dengan 10I topi per 6 sekon kurang dengan 2 sekon. Hasilnya kita kembalikan posisinya jadi 10I topi plus 8J topi per 6 kurang 2 yaitu 4 meter. Ya, di sini. Atau kita bisa menyederhanakannya dengan di sini bisa bagi 2 ya. Jadi kalau misalnya kita bagi 2 berarti sini 2, sini 5, sininya 4. Gitu ya. Jadi bisa jadi minus 5I plus 4J topi per 2 meter. Ya, atau kalau ini mau dibagi lagi berarti minus 2,5I plus 2J ini dalam meter per sekon, jadi ini adalah kecepatan rata-ratanya yaitu minus 2,5I topi plus 2J topi. Nah, sekarang ini ada unsur T-nya yaitu posisi benda yang bergerak dengan vektor R-nya sama dengan 3I topi plus 5T kuadrat J topi dalam meter. Kemudian dicari kecepatan rata-rata antara T0 sekon sampai T-nya 5 sekon. Oke, nah di sini untuk memudahkan kita cari dulu untuk masing-masing waktu ya. Jadi untuk T sama dengan 0 sekon itu vektor R-nya sama dengan 3I plus 5T kuadrat J topi. Di sini adalah 3I plus 5 kali 0 di sini sama dengan sini 3I. Ini untuk R1. Nah, kemudian untuk T-nya sama dengan 5 sekon. R2-nya sama dengan 3I topi plus 5 kali di sini 5 pangkat 2 J topi sama dengan 3I plus ini 5 pangkat 2 berarti 25 kali 5 berarti 125 J topi. Oke, kita sudah dapat R1 dan R2, maka kita dapat tentukan untuk delta R21-nya yaitu delta vektor R2 minus vektor R1. R2-nya adalah 3I plus 125 J topi. Terus kemudian kita kurangi dengan 3I. Oke, kemudian di sini 3I dengan 3I ini habis. Ya, jadi sisa 125 J. Sehingga kita mau dapatkan kecepatan rata-rata itu didapat dari delta R21 per delta T. Itu dapat berarti 125 J topi dibagi T5 kurang 0 adalah 5, maka 125 bagi 5 adalah 25 J topi meter per sekon. Oke, kita lanjutkan ke kecepatan sesaat. Jadi kalau ada kecepatan rata-rata di sini
ada yang namanya kecepatan sesaat, yaitu diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil atau mendekati nol. Jadi kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada waktu yang sangat kecil atau mendekati nol. Jadi T-nya yang mendekati nol. Jadi seperti ini sama saja, cuman untuk perhitungannya biasanya menggunakan bentuk diferensial. Jadi vektor V sama dengan dr per dt. Nah, di sini kita punya contoh sebuah benda bergerak dengan posisi R sama dengan 4TI topi plus 6T minus 5T kuadrat J topi dalam meter. Kemudian tentukan kecepatan sesaat benda pada saat T-nya 2 sekon. Jadi yang kita lakukan adalah vektor V yaitu dr per dt. Di sini dr per dt atau turunan terhadap t atau diferensial terhadap waktu daripada nilai posisinya. Vektor r-nya yaitu 4ti topi plus 6t minus 5t kuadrat j topi. Seperti ini. Nah, yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menurunkan atau mendiferensialkan persamaan seperti ini. Nah, kita ingat dulu bagaimana caranya. Misalnya saya punya diferensialnya seperti ini. Misalnya d per dx nilainya adalah x pangkat n. Ini ya, diturunkan terhadap x. Maka hasilnya adalah n x n kurang 1. Jadi kalau di sini 4T berarti diturunkan terhadap T, berarti ini T pangkat 1, 1 diturunkan sini berarti 1 kali 4, berarti hasilnya adalah 4T 1 kurang 0, berarti tidak ada lagi ya, berarti nilainya 1, berarti 4I plus yang ini 6T diturunkan terhadap DT, berarti sisa 6 kurang, ini 5 kali, 2 kali 5, 10, T pangkat 1. Ini masih ada T-nya. Ya, seperti ini. Dalam meter per sekon. Kemudian kita cek untuk kecepatan sesaat saat T-nya sama dengan 2 sekon, maka kita masukkan karena ada unsur T sini. Makanya V sama dengan 4I topi plus 6 minus 10 kali 2 J topi, hasilnya sama dengan 4I plus 6 kurang 20 J topi sama dengan 4I topi minus 14 J topi. Jadi mudah kan jika kita mengetahui teknik daripada ini diferensial, ini perlu kalian ingat. Mungkin kalau yang sudah lupa, ini silakan dicatat. Jadi diturunkan terhadap, ini contohnya pakai subu X, berarti D per DX. Kalau ini terhadap waktu, D per DT. Jadi seperti ini operasi atau cara diferensial. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan percepatan rata-rata. Jadi percepatan rata-rata apa sih bedanya dengan kecepatan? Ya, pasti beda ya, karena percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Kalau kecepatan adalah perubahan dari perpindahan. Perubahan dari perpindahan tiap satuan waktu. Sedangkan kalau percepatan itu adalah perubahan daripada kecepatan tiap satuan waktu. Jadi ini juga merupakan besaran vektor. Kemudian di sini sekaligus untuk percepatan sesaatnya juga
Itu sama, itu perhitungan percepatan sesaat rata-rata yang mendekati 0. Ya, jadi percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat, yaitu dalam bentuk diferensial, yaitu vektor A sama dengan dv per dt. Oke, kita langsung saja di contoh soal. Jadi ini kita punya kecepatan sesaat seperti demikian. Ya, jadi vektor V sama dengan 10T kuadrat I topi plus 3J topi meter per sekon. Berapa percepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 5 sekon? Nah, kita ketahui bahwa percepatan itu sendiri merupakan perubahan dari kecepatan per waktu. Ya, tapi kalau dalam bentuk kecepatan sesaat, percepatan sesaat, maka dv per dt. dv per dt itu turunan ini ya, V diturunkan terhadap T, yaitu 10 T kuadrat I topi plus 3J topi meter per sekon. Nah, yang di sini yang diturunkan hanya yang T. Nah, di sini berarti jadinya adalah 10 T I topi. Yang ini tidak ada unsur T-nya. Jadi tidak ada ya, jadi ini meter per sekon kuadrat ya. Kemudian jika T-nya 5 sekon, artinya percepatan saatnya untuk 5 sekon, maka kita punya A-nya sama dengan ini 20 kali 5 sama dengan 100 I meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Jadi besar kecepatannya itu percepatannya adalah 100 meter per sekon searah sumbu X, karena ini di sini ada I topi, ini juga demikian ada I topi. Jadi dia bergerak hanya sepanjang sumbu X. Oke, sementara untuk yang bagian yang kedua ini, kita juga dapat menentukan kecepatan dari percepatan. Jadi kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya.